Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran informatika kelas 8 dalam keadaan sehat. Kemudian kita akan membahas kembali bab 1, yaitu menggunakan jaringan komputer dan internet. Kemarin kita sudah membahas internet dan jaringan komputer. Sekarang kita akan melanjutkan ke sejarah dan perkembangan internet. Sejarah dan perkembangan internet. Awal mulanya pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, yaitu Sputnik 1, yang menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat akan terjadinya perang nuklir. Kekhawatiran Amerika tersebut berdampak pada jika terjadi perang nuklir dan musuh berhasil menembak komputer yang menjadi pengendali nuklirnya si Amerika ini, maka Amerika mungkin akan kalah, dan Amerika sendiri berpikir supaya jika terjadi perang nuklir dan mengenai komputer pengendali di nuklirnya, maka komputer yang lain dan yang berada di tempat lain masih bisa mengendalikan nuklirnya. Betul. Jadi ketika perang, Amerika Serikat tetap bisa mengendalikan nuklirnya. Pada Agustus 1962, Joseph C.R. Licklider mengembangkan konsep jaringan komputer Galactic Network. Dengan visi menghubungkan komputer-komputer yang ada secara global, dan setiap komputer dapat mengakses data dan program dari lokasi manapun. Pada Oktober 1962, beliau mengepalai program penelitian komputer di ARPA, yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat. Proyek dari ARPA adalah merancang sebuah jaringan komputer yang tujuannya agar komputer dapat saling berkomunikasi dan tetap bertahan jika perang nuklir terjadi. Jadi awal mulanya si internet atau jaringan ini dibuat karena takut terjadinya adanya perang nuklir di Amerika ya. Kemudian Licklider berhasil meyakinkan pengguna konsep jaringan kepada penerusnya Ivan Sutherland dan Bob Taylor, kemudian dan peneliti dari MIT, yaitu Lawrence K. Roberts. Pada tahun 1965, Larry Roberts dan Thomas Merrill mencoba membuat koneksi wide area network pertama yang menghubungkan komputer TX2 di MIT dengan komputer I32 di Santa Monica, California melalui jaringan telepon. Pada tahun 1966, Bob Taylor dari ARPA menghimpun dana dari beberapa universitas di Amerika Serikat untuk melakukan percobaan, dan setelah 3 tahun berhasil membuat jaringan online yang pertama yang diberi nama ARPANET. ARPANET berhasil menghubungkan komputer-komputer dari beberapa universitas, antara lain University of California Santa Barbara, University of California Los Angeles, Stanford Research Institute, dan University of Utah. Nah, ARPANET ini merupakan cikal bakal dari internet saat ini. Pada tahun 1971, The Network Working Group berhasil membangun protokol Telnet. Protokol Telnet ini digunakan untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Jadi Telnet digunakan untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Dan File Transfer Protocol atau FTP yang berguna untuk mendownload file-file. Pada tahun 1972,
Ray Tomlinson berhasil mengirim surat elektronik melalui ARPANET, program yang sekarang disebut email ya. Email diprakarsai oleh yang namanya Ray Tomlinson ya. Email ini menggunakan @ ya, atau simbol A untuk pengalamatannya ya. Pada tahun 1973, protokol TCP/IP mulai dikembangkan oleh Vinton Cerf dari Stanford dan Bob Kahn dari DARPA. Pada tahun 1986, internet digunakan secara terbuka dan umum. Pada tahun 1989, internet berkembang dengan pesat. Dan dalam kurun Januari sampai dengan November, jaringan internet yang terhubung meningkat jumlahnya dari 80.000 menjadi 16.000. Pada tahun 1990, ARPANET ditutup, digantikan dengan jaringan NSFNet. Pada tahun 1993, dikembangkan aplikasi browser yang disebut Mosaic oleh Mark Anderson. Nah, setelahnya itu beberapa kejadian penting dari sejarah internet ya. Sekarang perkembangan teknologi internet. Tadi sejarah dan perkembangannya sekarang mungkin kalian tahu modem, kemudian tahu jaringan seluler. Nah, sekarang dulu pakai modem yang kecepatannya cuma 56 kbps misalkan sudah cukup karena penggunanya dulu sedikit dan data-data multimedia misalkan foto, video dan sebagainya mungkin masih jarang ya. Tapi sekarang karena perkembangan multimedia, perkembangan misalkan game dan sebagainya, dokumennya besar, maka kebutuhan datanya juga besar, kecepatannya juga kita butuhkan lebih baik lagi. Nah, dulu pakai modem dirasa cukup dengan kecepatannya 56 kbps. Kemudian ada lagi sekarang vendor-vendor seperti seluler ya, menggunakan jaringan 4G, 5G, bahkan sekarang memang akan berubah ya, akan mengalami perubahan dari 4G ke 5G. Kemudian internet juga kita sudah dipasang di jaringan-jaringan fasilitas umum ya, seperti rumah sakit, sekolah, kantor perusahaan, kemudian restoran, kafe, bandara, terminal dan sebagainya, dan fasilitas umum sudah dipasangkan internet untuk kenyamanan penggunanya. Kemudian untuk pengguna internet ini, data pengguna internet di dunia saat ini di benua Asia menduduki peringkat pertama, kemudian Eropa, kemudian Amerika, kemudian Afrika, kemudian Amerika Utara, kemudian Timur Tengah, kemudian Oseania. Jadi Asia, Eropa, Amerika Latin, Afrika, Amerika Utara, Timur Tengah, yang terakhir Oseania dan Australia. Oke. Menurut data yang dikeluarkan oleh Internet World Statistics per tanggal 30 Juni 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta orang, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi kelima pengguna internet terbanyak di dunia. Pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Brazil, kelima Indonesia ya. Perkembangan teknologi juga ditandai dengan perkembangan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, tadi ada web, ada email, ada internet relay chat, ada mailing list, ada blog, FTP dan sebagainya. Banyak lagi, mungkin yang kalian sering pakai Facebook, Instagram, kemudian apalagi WA, kemudian YouTube, game-game dan sebagainya ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.